pejabatnya maling, pengusahanya maling, segala macamnya. Nah, saya nggak ingin detail soal ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa kenapa Prabowo sampai berani meramalkan 2030 akan bubar? Karena di buku itu dia bikin macam matriks. Ini masalahnya, ini dampaknya, ini solusi yang ditawarkan, ini time frame-nya, waktunya. Kalau ini nggak ditempuh, ya, maka ada yang nyebut juga buku inilah roadmap, peta jalan. Peta jalan menyelesaikan masalah-masalah Indonesia. Kalau ini nggak ditempuh, maka tahun 2030 bubar. Makanya kemudian dia bentuk Satgas PKH, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Yang sekarang di bawah Syafri Samsudin itu sudah berhasil menyita kembali 4,3 juta hektar. 4,3 juta hektar itu berapa luas ya kebun sawit ya? Coba kita lihat ya. Ada yang tahu nggak siapa yang punya tanah? 1 hektar 10.000 meter. Ya. Jadi 4,3 miliar meter. Ya, 43 miliar meter. Seluas 4,3 juta hektar. 4,3 juta hektar sama dengan seperempat Indonesia. 4,1 juta. Oh, enggak. 160 juta hektar. Monggo sambil makan diminum. Jadi 4,3 hektar itu kata Google AI sama dengan 8 kali luas Pulau Madura. 8 kali luas Pulau Madura. Dasar ya? Atau kita ganti berapa kali, Dik? Sama dengan 64,9 kali, 65 kali luas DKI Jakarta. Dan itu hanya dimiliki oleh sekitar 50 keluarga saja. Zaman Joko Widodo dibentuk satgas seperti itu yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Atasi Segala Urusan. Menteri Atasi Segala Urusan, ASU. Jangan digabung. Ya. Lalu Luhut mengatakan bahwa dia memberikan tawaran solusi diputihkan. Diputihkan itu apa artinya? Diputihkan. Kalau diputihkan, maka ada denda yang harus dibayar. Kalau itu dilakukan, maka pemerintah akan mendapat uang 300 juta. 300 triliun. Banyak apa banyak loh? Banyak, tapi diputihkan. Artinya tanah-tanah yang dirampas itu menjadi milik perampasnya. Menjadi milik perampoknya. Tapi bayar denda 300 triliun. Nah, zaman Prabowo yang sudah disita itu zaman Luhut sampai 5 juta hektar, bukan disita, didata 5 juta hektar. Di zaman Prabowo 4,3 juta hektar. Yang ini menarik. Kalau 5 juta hektar itu dihitung produksinya, maka setahun akan menghasilkan 240 triliun. Kalau diputihkan dapat 300 juta, tapi sekaligus hilang udah. Sekali doang. Tanahnya jadi milik konglomerat oligarki. Nah, di tangan Prabowo ini tidak seperti itu. Bisa dapat 240 triliun, tapi setiap tahun dapat dan tanahnya tetap milik negara. Kemudian dia juga tadi sumber daya alam. Karena 14.000 triliun hilang kan? Maka dia bentuk perusahaan untuk menampung menjadi pintu masuk, pintu keluar ekspor sumber daya alam. Khususnya sawit dan batu bara. Dibentuk DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Lalu ketika perang Iran Israel Amerika makin dahsyat, minyak tambah bergejolak,
babak belur APBN kita. Kalau dibiarin terus pasti jebol. Maka Menteri Keuangan Purbaya berinisiatif akan menaikkan royalti batubara. Dinaikkan, kalau dihitung-hitung kalau royalti batubara dinaikkan, maka pemerintah bisa dapat sekian ratus triliun lagi. Apa yang terjadi Bapak Sering saya hormati? Mas MBG, tahu MBG? Mas Balil Ganteng. Mas Balil Ganteng bilang pada wartawan, pengusaha pertambangan keberatan dan menolak dinaikannya pembayaran royalti. Lalu mereka diskusi dan hasilnya rencana menaikkan royalti batubara ditunda. Jadi bagaimana dasarnya para pengusaha itu, oligarki itu masuk campur tangan mengintervensi peraturan perundangan yang bisa mereka gagalkan. Saya kasih contoh ya bagaimana lezatnya bisnis batubara. Batubara itu di atas permukaan bumi. Untuk mengeksploitasi nggak perlu teknologi. Cukup bawa beko, dapat. Nah, mereka bisa dapat lahan konsesi ribuan, ratusan ribu, jutaan hektar itu dengan cara datang ke pejabat. Cak, aku mau dong tambang batu bara 10.000 hektar itu. Oh ya, gampang kita urus. Kasih duit. Nyogok, suap. Mana ada urusan pemerintah yang nggak pakai duit? Jangankan izin batu bara. Saya nggak tahu kalau sekarang KTP masih pakai duit nggak? Saya nggak tahu ya. Gitu. Udah gitu, bagaimana dia mengusahakan lahan itu? Perlu dana. Dia datang ke bank BUMN, Mandiri, BRI, BNI, apalagi itu. PSI. Minta duit, dapat buat ngusahain itu. Lalu dia lapor tiap tahun pada pemerintah, saya keruk batu bara 10.000 ton. Bayar royalti, sekian. Kata dia sebenarnya enggak lu kan enggak 10.000 ton, gue tahu gitu. Dia diam-diam aja ini. Jadi kalau dia lapor 10.000 ton, itu minimal yang dikeruk 50.000 ton. Bisa 100.000 ton, 10 kali lipatnya. Dan itu terjadi umum betul. Jadi udah jumlahnya dikurangi laporannya, royaltinya sedikit. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngambil, ngeruk, dan itu jadi milik mereka semua. Kita, rakyat, negara dapat remah-remahnya, rakyat dapat bencana alamnya. Nah ini yang mau dirapikan. Dan apa yang terjadi Bapak, saudara yang saya hormati? Kalau saya di kampung, ada jalan desa, lalu saya punya preman, saya bikin portal, saya bikin aturan, setiap yang lewat bayar 2.000 perak. Kalau nggak mau, nggak boleh lewat. Kalau ngotot, gue punya preman, hajar. Ya kan? Terjadi tuh, 2.000, keluar masuk 2.000. Lama-lama saya punya uang banyak. Lalu ada Pak Lurah baru, wah ini saya ini nggak bener, nggak boleh. Ini ngelanggar peraturan, nggak boleh. Bongkar itu. Kan saya nggak punya pendapatan lagi. Kira-kira saya marah apa marah? Kurang ajar nih Lurah baru nih. Saya kumpulin teman-teman saya punya portal-portal lain. Saya kumpulin teman-teman saya yang punya macam-macam tadi. Ini kurang ajar nih Lurah baru nih. Kita sikat yuk. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi antara lain pada tanggal 25 Agustus tahun 2025. Ada yang masih ingat? Halo? Sampai awal September. Ada yang masih ingat? Demo besar. Dan itu terkonfirmasi. Ada namanya George Soros yang mendanai. Hari Jumat pagi kemarin 2-3 hari yang lalu, saya ngumpul di rumah mantan menteri dengan 10-15 orang. Ada mantan Panglima TNI, ada menteri yang baru dilantik, ada mantan menteri ini, ada macam itu ngobrol macam-macam. Dan mereka mengatakan bahwa ada data sampai Maret 2026 ini Soros sudah menggelontorkan 28 juta dolar untuk urusan ganggu-ganggu. Bagaimana caranya? Pokoknya diproduksi narasi-narasi negatif. Narasi-narasi buruk. Bahwa Prabowo bermasalah, iya. Setuju. Bahwa program-programnya
babak belur bonyok jadi tempat korupsi? Iya. Bapak tahu MBG itu dahsyat. Apa urusannya makan bergizi gratis dengan kaos kaki harga 100.000 sepasang? Memangnya waktu makan nyendoknya pakai kaos kaki? Nggak ada urusannya, tapi itu terjadi. Apa urusannya makan bergizi gratis dengan motor listrik yang harganya hampir 50 juta? Satu biji, belinya bukan 3, bukan 5, belasan ribu. Apa urusannya? Banyak penyimpangan sekali. Koperasi Merah Putih juga begitu. Banyak penyimpangannya. Tapi di luar itu, yang kita harus lihat adalah bahwa ada niat supaya dana itu bergulir, tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Persoalan pelaksanaannya bermasalah, yes. Saya bulan November sampai Januari disewa. Saya disewa oleh Ordal. Bang, tolong bantu bang. Gimana? Ini bos kan punya MBG bagus nih. Cuman kan di lapangan bermasalah. Terus tolong abang keliling Indonesia, lihat apa aja masalahnya. Saya jalan hampir 2 bulan dengan tim saya di 8 provinsi, 21 kota. Jalan keliling dan saya temukan masalah-masalah MBG itu. Terus saya buat laporan, saya serahkan, nih, lu kasih Prabowo ya biar dia tahu. Jadi banyak betul masalahnya, memang luar biasa. Cuma sekali lagi tadi bahwa bila dibandingkan dengan pendahulunya, itu dahsyat Pak. Dia ini jangankan lawan politiknya, pembantunya juga disandra. Jadi kalau ada menterinya maling, dia nggak tegur. Ada menterinya ngerampok, dia nggak omelin. Misalnya menterinya lagi ketahuan lagi nyolong mangga tetangga, dia potret, cetrek gitu. Menterinya ketahuan lagi tidur sama istri tetangganya, cetrek, dipoto. Terus dikasih gini. Waktu dibutuhkan, kamu bantu saya begini-begini. Wah, nggak bisa Pak. Ya udah, ini bagaimana nih? Kamu bantu saya begini. Waduh, jangan Pak. Ini bagaimana nih? Mau keluar nggak? Mau beredar nggak? Semua disandra. Dan itu terjadi. Ingat nggak? Ada yang baru-baru ngomong si Bitor Suryadi.